Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, malam ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan, walaupun dengan cara online. Kita percaya saat ini persekutuan dalam nama Tuhan Yesus dimanapun kita berada saat ini. Tuhan Yesus berkenan hadir di tengah kita, di tengah keluarga Bapak dan Ibu sekalian. Amin. Untuk mengawali persekutuan malam ini, mari kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh selesai. Mari kita akan mengawali dengan kita akan buka pujian KJ nomor 240A, Datanglah ya Sumber Rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah kitab balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meleraikan bagi-Mu. Mari kita akan berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu hari lepas hari. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, keluarga besar GKJ Telogosari, dalam persekutuan doa malam ini. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, Bapak Aris, yang telah Engkau percaya untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu. Dan ampunilah segala dosa-dosa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan dengan judul Besar Anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan
anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat berjumpa pada malam hari ini. Kita akan masuk di dalam pembelajaran tentang Alkitab yang saat ini akan masuk di dalam persekutuan doa yang ke-8 dengan tema Roh Kudus melingkupi. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita patut bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan di tengah pandemi yang saat ini masih melanda di negara kita. Saat ini kita akan belajar mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita yang menurut akal manusia saat ini sangat mengkhawatirkan. Tetapi karena kita memiliki Tuhan yang begitu sangat mengasihi umat yang percaya dan mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan Yesus, sehingga kita masih menikmati berkat-Nya hingga saat ini. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 24 yang demikian bunyinya. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan ini aku banyak mencucurkan air mata. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku." Ayat yang terakhir, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyimpan di dalam hatinya dan melaksanakan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema pada malam ini Roh Kudus melingkupi. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tahu bahwa arti melingkupi ini adalah seperti ketika ini ada satu barang, lalu ada sesuatu yang melingkupi seperti membungkus demikian ya. Jadi tidak ada dia kena udara ataupun dijamah dengan yang lain karena dia dilingkupi dengan yang melingkupi itu. Berkaitan dengan tema malam ini timbul pertanyaan.
Siapakah Roh Kudus itu? Kapan Paulus atau kita menerima Roh Kudus? Apakah peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya? Mengapa Paulus disertai bahkan dilingkupi Roh Kudus? Mari kita perhatikan. Siapakah Roh Kudus itu? Saudaraku, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 dikatakan demikian. Tuhan Yesus berfirman, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Satu Tuhan tetapi ada 3 pribadi. Juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di sini Tuhan Yesus menyebutkan nama, bukan nama-nama. Jadi Roh Kudus adalah pribadi dari Allah itu sendiri. Lalu kapan Paulus atau kita menerima Roh Kudus? Pada saat kita bertobat. Karena Roh Kuduslah yang menginsafkan kita akan dosa dan membuat kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa penebusan Yesus Kristus. Itu bisa dibaca di dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Setelah kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu juga kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Itu ada tertulis di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua ayat yang ke-38. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, apa peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya? Roh Kudus akan menyertai orang-orang percaya. Roh Kudus merupakan roh Allah yang menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi teman setia, serta mengingatkan kita agar tidak berbuat dosa. Roh Kudus menuntun umat Kristiani agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi itu adalah peran Roh Kudus di dalam setiap kehidupan orang percaya. Lalu bagaimana Paulus disertai dengan bahkan diliputi oleh Roh Kudus? Karena Paulus hidup akrab atau karib dengan Tuhannya. Paulus peka akan suara Roh Kudus. Sebagai tawanan roh, Paulus patuh dan percaya apa yang dikatakan oleh Roh Kudus walaupun penuh resiko. Paulus percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Roh Kudus walau di dalam penjara. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Bahkan Paulus dan Silas berdoa dan bernyanyi di dalam penjara. Maka terjadi gempa bumi, terbukalah pintu penjara, semua belenggu terlepas. Inilah yang dinamakan dilingkupi oleh Roh Kudus. Peka dengan suara Roh Kudus. Saya ada pengalaman, saudaraku, ketika saya dari Lumajang, saya mau pergi ke Surabaya, saya sudah naik bis Cipto, sudah dapat tempat duduk, tapi saya mendengar ada suara di telinga saya, turun, sampai 3 kali. Akhirnya saya turun. Saya menunggu bis yang berikutnya sambil saya minum teh. Ketika bis yang tadi saya turun sudah berangkat, saya naik bis Rahayu di belakangnya. Ternyata ketika kita sampai di pasar kira-kira 15 km dari terminal Lumajang, di sana bis yang saya tumpangi pertama tadi menabrak orang yang masih di jalan ditutupi dengan daun pisang.
Saya percaya bahwa itulah suara Roh Kudus di mana kita harus peka. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, Paulus adalah salah satu rasul Tuhan yang sering menggunakan istilah olahraga di dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Contohnya, seperti yang kita baca tadi, mencapai garis finish atau mencapai garis akhir. Ia melayani dengan kerendahan hati, semua firman Tuhan telah diberitakan dengan setia, bahwa ia senantiasa bersaksi, dan sebagai tawanan Roh Kudus, penjara dan sengsara menunggunya. Ketika ia di Miletus, Paulus masih memikirkan jemaat yang ada di Efesus, yang ada di dalam pemikirannya, di dalam hatinya, dan yang masih perlu diberikan pengajaran tentang beriman kepada Tuhan Yesus. Itulah bentuk-bentuk perhatian Paulus akan domba-dombanya yang ada nun jauh di sana. Saudaraku, mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan. Meskipun demikian, Paulus tidak peduli. Ia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Yang penting baginya adalah bahwa dapat mencapai garis akhir dalam pelayanan pengabaran firman Tuhan. Rasul Paulus percaya bahwa dirinya sudah ditetapkan oleh Allah untuk pengabaran Injil. Karena itulah Rasul Paulus menyatakan bahwa dirinya akan tetap melayani meski di dalam pelayanan yang dijalannya itu berat, penuh dengan risiko. Walau diancam akan dibunuh oleh orang Yahudi, penjara dan sengsara selalu menanti, Rasul Paulus menegaskan bahwa ia akan terus melakukan pelayanan firman Tuhan dengan baik dan semakin baik lagi. Ia akan mengabarkan Injil Tuhan kepada mereka yang belum atau tidak mengenal firman Allah. Tujuan Rasul Paulus difokuskan untuk mencapai garis akhir. Ia akan berjuang keras untuk mengabarkan bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat, Mesias bagi semua orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam pelajaran yang kita terima malam ini, ada satu hal yang jadi pertanyaan. Sebagai orang yang sudah ditebus dosa kita oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, beranikah kita bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada orang lain? Beranikah kita? Padahal setiap akhir kebaktian di gereja kita selalu ada sesi berkat dan pengutusan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Sudahkah kita melakukan hal demikian? Ketika kita ditakut-takuti oleh hati kita, khawatir akan ditolak, begini, begitu, mengkristenkan orang, ingat, itu bukan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Iblis akan berusaha untuk mencegat, menghambat orang dalam pemberitaan kepada tentang Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya apa yang sudah kita pelajari malam ini bisa untuk menjadi bekal di dalam pelayanan kita, di dalam kita memperhatikan orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus, dan untuk penginjilan kita. Kita menceritakan penginjilan itu bukan mengkristenkan orang, tetapi kita bercerita tentang apa yang sudah kita alami bersama Tuhan Yesus. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus melingkupi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar sedikit tentang bagaimana
Kami harus mencontoh Paulus di dalam mengabarkan tentang Tuhan Yesus, tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Agar kami dilingkupi oleh Roh Kudus, kami harus hidup akrab dengan Tuhan Yesus. Agar kami lebih karib dengan Tuhan Yesus, dan kami peka akan suara Roh Kudus. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk Gereja Kristen Jawa Telogosari beserta dengan program-programnya. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah Tuhan akan memberkati setiap usaha yang dijalankan di gereja ini, agar ini semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua warga GKJ Telogosari, beserta dengan pelayan-pelayan Tuhan, mulai hamba Tuhan yang melayani, Bapak Anung beserta keluarga, Bu Fanani beserta keluarga, dan seluruh jemaat, dan seluruh pekerja-pekerja gereja, bahkan majelis, penatua, maupun sebagai diaken, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati mereka. Juga kami berdoa untuk bangsa Indonesia, agar pandemi di negara kami ini segera berakhir, segera berlalu, dan kami boleh melaksanakan tugas-tugas kami seperti yang sudah-sudah, dan kami boleh merasakan berkat-Mu terus Kau curahkan kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai terakhir penutup, mari kita akan memujikan Bapa terima kasih. Terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.